Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Muhammad Maruf Rabani. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mencoba menjelaskan materi yang sudah Bapak share sebelumnya di Google Classroom, yaitu pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana, supaya kalian lebih paham ya. Oke, baik. Jadi di materi ini tujuan pembelajarannya yang akan kalian dapatkan itu, kalian diharapkan bisa menjelaskan tentang hakikat, cara, prinsip-prinsip, dan prosedur pengadaan sarana dan prasarana sekolah atau barang habis pakai. Lalu yang kedua yaitu menjelaskan tentang pengertian pengadaan sarana dan prasarana kantor, barang habis pakai. Yang ketiga, menjelaskan tentang asas atau prinsip serta prosedur pengadaan sarana dan prasarana kantor. Yang keempat, melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana. Oke, baik. Di sini yang pertama yaitu ada pengadaan sarana dan prasarana sekolah atau barang habis pakai. Nah, pengadaan barang habis pakai di sekolah merupakan pengadaan barang yang sifatnya sekali pakai atau beberapa kali pakai saja. Nah, pengadaan ini merupakan tahap yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah seperti spidol, klip, kertas, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk yang ke pertama, yaitu hakikat dan cara pengadaan sarana dan prasarana sekolah serta implementasinya. Oke, yang pertama, yang di huruf A ada hakikat pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Nah, pengadaan sarana dan prasarana adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks persekolahan, pengadaan merupakan segala kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan barang atau jasa berdasarkan hasil perencanaan dengan maksud untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Oke, lalu lanjutannya di buku, pengadaan sarana dan prasarana juga merupakan fungsi operasional pertama dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan persekolahan. Fungsi ini pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis spesifikasi, jumlah, waktu, maupun tempat dengan harga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, masuk yang ke B, yaitu cara pengadaan sarana dan prasarana di sekolah. Oke, ada beberapa alternatif cara dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan. Berikut beberapa alternatifnya ya. Yang pertama, ada yang namanya pembelian. Oke, jika di buku dikatakan bahwa pembelian merupakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan dengan cara sekolah membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual atau supplier untuk mendapatkan sejumlah sarana dan prasarana sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pembelian dilakukan apabila anggarannya tersedia, seperti pembelian meja, kursi, bangku, lemari, papan tulis, wireless, dan sebagainya. Pengadaan sarana dan prasarana dengan cara pembelian merupakan salah satu cara yang dominan dilakukan sekolah pada saat ini. Lalu yang kedua, ada yang namanya pembuatan sendiri. Nah, pembuatan sendiri di sini merupakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan dengan cara membuat sendiri yang biasanya dilakukan oleh guru, siswa, atau pegawai. Nah, pemilihan cara ini harus mempertimbangkan tingkat efektivitas dan efisiensinya apabila dibandingkan dengan cara pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang lain. Pembuatan sendiri biasanya dilakukan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang sifatnya sederhana dan murah, seperti alat-alat peraga yang dibuat oleh guru ataupun murid. Yang ketiga, ada yang namanya penerimaan hibah atau bantuan. Nah, penerimaan hibah atau bantuan ini merupakan cara pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan karena pemberian secara cuma-cuma dari pihak lain. Penerimaan hibah atau bantuan harus dilakukan dengan membuat berita acara seperti itu ya. Lalu yang keempat, ada yang namanya penyewaan.
Penyewaan di sini merupakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan dengan cara memanfaatkan sementara barang milik pihak lain untuk kepentingan sekolah dengan cara membayar berdasarkan perjanjian sewa menyewa. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara ini hendaknya dilakukan apabila kebutuhan sarana dan prasarana bersifat sementara atau temporer. Mungkin contohnya kalau misalnya kita mau buat acara syukuran atau apa di sekolah gitu, atau ada tamu undangan, biasanya kita suka sewa tenda seperti itu. Nah, itu mungkin bisa dikatakan sebagai sarana dan prasarana yang disewakan gitu. Selanjutnya cara pengadaan sarana dan prasarana yang kelima adalah pinjaman. Nah, pinjaman di sini merupakan penggunaan barang secara cuma-cuma untuk sementara waktu dari pihak lain untuk kepentingan sekolah berdasarkan perjanjian pinjam meminjam. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara ini hendaknya dilakukan apabila kebutuhan sarana dan prasarana bersifat sementara dan temporer dengan mempertimbangkan cara baik sekolah yang bersangkutan, seperti itu. Lalu di sini yang keenam ada yang namanya pendaur ulangan. Nah, pendaur ulangan merupakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang berguna untuk kepentingan sekolah. Mungkin contohnya seperti alat peraga tadi ya, bisa didaur ulang seperti itu. Lalu yang ketujuh, ada yang namanya penukaran. Penukaran merupakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara menukarkan sarana dan prasarana yang dimiliki dan dibutuhkan oleh organisasi atau instansi lain dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh organisasi atau instansi lain tersebut. Nah, pemilihan cara ini harus mempertimbangkan adanya saling menguntungkan di antara kedua belah pihak, dan sarana atau prasarana yang dipertukarkan harus merupakan sarana atau prasarana yang sifatnya berkelebihan atau dipandang dan dinilai sudah tidak berdaya guna lagi, seperti itu. Lalu yang kedelapan ada yang namanya perbaikan atau rekondisi. Nah, rekondisi di sini atau perbaikan merupakan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara memperbaiki sarana dan prasarana yang sedang mengalami kerusakan, baik dengan perbaikan satu unit sarana dan prasarana maupun dengan cara penukaran instrumen yang baik di antara instrumen sarana dan prasarana yang rusak, sehingga instrumen-instrumen yang baik tersebut dapat disatukan dalam satu unit atau beberapa unit sehingga dapat dioperasikan atau difungsikan. Seperti itu ya. Jadi cara pengadaan sarana dan prasarana di sekolah itu ada beberapa macam. Nanti bisa kita breakdown lagi, kita bahas lagi detailnya seperti apa. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya prinsip-prinsip pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Oke, secara umum tujuan pengadaan sarana dan prasarana sekolah adalah memberikan layanan secara profesional di bidang pendidikan dalam rangka terselenggaranya ya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, agar tujuan tersebut tercapai, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Nah, prinsip-prinsip yang dimaksud adalah prinsip pencapaian tujuan, prinsip efisiensi, administrasi, kejelasan tanggung jawab, dan juga kohefisien. Dan juga di sini dikatakan kekohesifan ya. Oke. Kita masuk ke yang pertama, yaitu prinsip pencapaian tujuan. Nah, pada dasarnya pengadaan sarana dan prasarana sekolah dilakukan dengan maksud agar semua fasilitas sekolah dalam keadaan kondisi siap pakai. Oleh sebab itu, sarana dan prasarana sekolah dapat dikatakan efektif jika fasilitas sekolah itu selalu siap pakai setiap saat, yaitu setiap ada personel sekolah akan menggunakannya. Oke, lalu yang B ada yang namanya prinsip efisiensi. Nah, dengan prinsip efisiensi, semua kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sekolah dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati sehingga dapat diperoleh fasilitas berkualitas baik dengan harga yang relatif murah. Dalam rangka efisiensi, maka perlengkapan sekolah hendaknya dilengkapi dengan petunjuk teknis penggunaan dan pemeliharaannya. Petunjuk teknis tersebut dikomunikasikan kepada semua personel sekolah yang diperkirakan akan menggunakan sarana dan prasarana tersebut. Selanjutnya, jika dipandang perlu, maka dapat dilakukan pembinaan terhadap semua personel. Lalu selanjutnya, yang C, prinsip administratif. Di Indonesia sendiri, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkenan dengan sarana dan prasarana pendidikan. Sebagai contoh adalah peraturan tentang inventarisasi dan penghapusan perlengkapan milik negara,
Dengan prinsip administratif, semua perilaku pengelolaan perlengkapan pendidikan di sekolah hendaknya memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan pedoman yang diberlakukan oleh pemerintah. Sebagai upaya penerapannya, setiap penanggung jawab pengelolaan perlengkapan pendidikan hendaknya memahami semua peraturan perundang-undangan tersebut dan menginformasikan pada semua personil sekolah yang diperkirakan akan berpartisipasi dalam pengelolaan perlengkapan pendidikan. Jadi ketika tenaga pendidik, baik itu guru ataupun siswa yang menggunakan fasilitas tersebut, hendaknya diberikan cara menggunakan barang tersebut ya. Misalnya cara menggunakan komputer di lab itu misalnya maksimal berapa lama penggunaannya, atau perlu diistirahatkan atau enggak, seperti itu. Lalu penggunaan contohnya ketika pakai infocus itu maksimal berapa lama pakainya, terus perawatannya seperti apa, contohnya seperti itu. Lalu di sini di bagian D ada prinsip kejelasan tanggung jawab. Oke, di Indonesia tidak sedikit adanya lembaga pendidikan yang sangat besar dan maju. Karena besar, sarana dan prasarananya sangat banyak sehingga manajemennya melibatkan banyak orang. Jika hal tersebut terjadi, maka diperlukan adanya pengorganisasian kerja pengelolaan perlengkapan pendidikan. Dalam pengorganisasiannya, tugas dan tanggung jawab semua orang yang terlibat perlu dideskripsikan dengan jelas gitu. Jadi contoh seperti di sekolah juga kan ada bagian yang jagain lab begitu ya, kepala lab, ada lab OTKP, ada lab TKJ dan sebagainya. Itu biasanya ada yang bertanggung jawab untuk mengurus semua barang-barang yang ada di lab tersebut begitu. Nah, lalu nih yang E, ini bacanya susah banget ya. Mudah-mudahan kalian nanti bisa belajar cara bacanya. Bapak juga masih susah ini cara bacanya. Di sini ada namanya prinsip kekohesifan, seperti itu ya. Mungkin ada bahasa yang lebih mudah, bisa kalian nanti tuliskan di kolom komentar YouTube. Nah, dengan prinsip kekohesifan, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah hendaknya terrealisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Oleh karena itu, walaupun setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan sarana dan prasarana telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, namun antara yang satu dengan yang lainnya harus selalu bekerja sama dengan baik, seperti itu. Oke, lalu kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu bagian ketiga, prosedur pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, prosedur pengadaan barang dan jasa harus mengacu kepada Kepres nomor 80 tahun 2003 yang telah disempurnakan dengan Permen nomor 24 tahun 2007. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah umumnya melalui prosedur sebagai berikut. Nah, A, yaitu menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana. B, mengklasifikasikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. C, membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana yang ditujukan kepada pemerintah bagi sekolah negeri dan kepada pihak yayasan bagi sekolah swasta. D, sekolah akan ditinjau dan dinilai kelayakannya untuk mendapat persetujuan dari pihak yang dituju. E, setelah dikunjungi dan disetujui, sarana dan prasarana akan dikirim ke sekolah yang mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana tersebut. Seperti itu ya. Jadi prosedur pengadaannya seperti itu, ada peraturannya gitu, peraturan dari Kepres nomor 80 tahun 2003 dan telah disempurnakan dengan Permen nomor 24 tahun 2007 tentang pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, seperti itu. Oke, lanjut lalu masuk ke bagian keempat, implementasi pengadaan sarana dan prasarana di sekolah. Nah, sekolah itu memerlukan analisis kebutuhan, kemudian mengklasifikasikan dan membuat proposal yang ditujukan ke pemerintah melalui dinas tingkat 2. Nah, sekolah akan ditinjau dan dinilai kelayakannya untuk mendapat persetujuan dari pihak yang dituju. Jika sudah disetujui, biasanya dinas akan mengirim barang tersebut ke sekolah atau dikirim dari dinas pendidikan tingkat 2. Dinas Pendidikan tingkat 2 mengirim barang tersebut sesuai dengan laporan bulanan atau berkala yang dibuat oleh sekolah untuk KASI. KASI, seperti itu singkatannya. Nah, mungkin ada yang tahu juga, nanti bisa komen di kolom komentar. Namun, terkadang sekolah mendapat belangko daftar isian. Daftar isian pengadaan barang yang dibutuhkan sekolah digunakan terutama untuk barang atau sarana dan prasarana yang menunjang proses belajar mengajar seperti buku pedoman dan buku pelajaran. Selain itu,
belangko dikirim kembali ke Dinas Pendidikan tingkat 2. Jika barang ada, maka dengan cepat akan dikirim ke sekolah, begitu juga dengan alat peraganya. Sarana dan prasarana seperti perabot, meja, kursi, lemari, dan bangku dikirim langsung dari pemerintah pusat untuk beberapa tahun sekali. Biasanya ada seorang guru yang ditunjuk khusus oleh kepala sekolah atau Dinas Pendidikan tingkat 2 melalui pelatihan atau lokakarya. Selain bantuan dari pemerintah, sekolah kadang-kadang juga menggunakan dana swadaya dari masyarakat, dari komunitas sekolah, atau ada lembaga yang menyerahkan bantuan berupa buku tulis, seragam siswa, dan lain sebagainya. Oke, masuk ke nomor kelima, yaitu pengadaan barang habis pakai di sekolah. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa barang habis pakai merupakan barang atau peralatan sekolah yang hanya dapat digunakan dalam sekali pakai atau beberapa kali pemakaian saja. Berikut prosedur perencanaan pengadaan barang habis pakai di sekolah. Oke. Yang pertama atau yang huruf A, yaitu menyusun daftar sarana sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana kegiatan sekolah tiap bulan. B. Memperkirakan biaya untuk pengadaan barang tersebut setiap bulan. C. Menyusun rencana pengadaan barang tersebut menjadi rencana triwulan, tengah tahunan, kemudian menjadi rencana tahunan, seperti itu. Oke, selanjutnya yang bagian keenam, yaitu pemerolehan sarana dan prasarana sekolah. Nah, setelah rencana pengadaan sarana dan prasarana dibuat, langkah berikutnya ini pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan sekolah. Pengadaan sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan cara pembelian, meminta sumbangan, pengajuan bantuan ke pemerintah untuk sekolah-sekolah negeri ya, atau pengajuan ke pihak yayasan untuk sekolah-sekolah swasta. Nah, pengajuan ke komite sekolah, dewan sekolah, tukar menukar dengan sekolah lain atau menyewa. Nah, pengadaan dilakukan dengan menyewa umumnya dilakukan oleh sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan yang belum mempunyai prasarana dan sarana sendiri, sementara keperluan tersebut sudah mendesak dan tidak dapat ditunda lagi. Nah, untuk mengadakan sarana dan prasarana sekolah, perlu ditetapkan aspek fungsi, utilitas, dan standar kualitasnya. Aspek fungsi, utilitas mengacu pada kegunaan sarana dan prasarana terkait dengan kebutuhan real sekolah. Aspek standar kualitas mengacu pada jenis spesifikasi teknis terkait dengan merek berkualitas yang beredar di pasaran. Nah, pada proses pengadaan sarana dan prasarana sekolah dengan pembelian, ada yang membeli secara langsung ke toko-toko sarana dan prasarana, ada yang membeli langsung ke pabriknya, dan ada yang menggunakan sistem inden. Baik yang membeli secara langsung ataupun membeli dengan sistem inden, hendaknya diperhatikan spesifikasi teknis yang dimiliki oleh sarana dan prasarana tersebut. Nah, khusus untuk sistem inden ini, hendaknya dicermati spesifikasi teknis yang ada di dalam brosur atau pamfletnya seperti itu ya, promosi dengan kenyataan setelah sarana dan prasarana tersebut dikirimkan ke sekolah. Tidak mustahil apa yang tercantum dalam brosur atau pamflet tersebut berbeda dengan realitas barangnya seperti itu. Mungkin kita lihat di gambarnya seperti apa, lalu ternyata ketika kita dikirim barang aslinya ternyata berbeda dengan gambarnya seperti itu. Biasanya kalau kita belanja online seperti itu ya, kadang-kadang kita dapat belanjanya barangnya seperti apa, ternyata dapatnya malah beda begitu. Nah, lalu dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, tim yang ditunjuk untuk pengadaan sarana dan prasarana sekolah hendaknya membuat daftar checking tentang berbagai jenis sarana dan prasarana yang akan diadakan. Daftar checking ini sangat penting untuk mengetahui realitas pengadaan sarana dan prasarana tersebut agar spesifikasi teknis, standar, kualitas, dan bantuan dari pemerintah tidak mengalami deviasi. Maka perlu dibuat proposal yang jelas pada jenis barang yang diminta, jumlah satuannya, merek serta tipenya, tahun produksinya, nama pabrik yang memproduksinya, taksiran harganya, dan sebagainya. Dengan demikian, jenis sarana dan prasarana benar-benar sesuai dengan yang diinginkan oleh sekolah. Sebelum proposal dibuat, sebaiknya tim yang ditunjukkan oleh sekolah melakukan survei, yaitu melakukan kajian banding atas berbagai barang dengan merek dan spesifikasi teknisnya agar berbagai barang yang akan diminta telah diketahui kelebihan dan kekurangannya atau standar kualitasnya seperti itu.
Lalu lembaga penyandang dana baik dari pemerintah maupun swasta lazimnya memang tidak selalu mengetahui kebutuhan real lembaga pendidikan sekolah karena tidak bergerak secara real dan bukan operasional di sekolah. Oleh karena itu, sekolah sepatutnya lebih mengetahui tentang kebutuhan mereka sendiri akan sarana dan prasarananya. Kemampuan sekolah untuk merumuskan kebutuhan sendiri termasuk di dalamnya sarana dan prasarana sekolah sangatlah penting agar bantuan yang diterima dari pihak lain termasuk bantuan sarana dan prasarana dapat memenuhi aspek utilitas dan memenuhi syarat standar kualitas. Berikut ini beberapa kemungkinan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dapat diperoleh. Yang pertama, dari pembelian dengan biaya pemerintah. Lalu yang kedua, pembelian dengan biaya dari SPP. Yang ketiga, bantuan dari BP3. Yang keempat, bantuan dari masyarakat, seperti itu. Nah, ini penjelasan yang tadi Bapak sebutkan ya. Tadi detailnya sudah Bapak bacakan. Oke. Cukup sekian materi untuk sekarang. Nanti akan ada materi lanjutannya. Jadi materi ini adalah materi bagian dari bab 2 ya. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan bahas untuk materi pengadaan sarana dan prasarana kantor dari barang habis pakai. Lalu di sini ada pengertian pengadaan barang habis pakai di kantor dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di komentar YouTube, di Google Classroom juga ada, atau misalnya di WhatsApp group, seperti itu. Kalian bisa tanyakan apapun jika kalian merasa bingung. Mungkin hanya itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Jika ada kekurangan atau salah kata, Bapak ucapkan mohon maaf. Terima kasih kepada kalian yang sudah menyaksikan video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.